ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الحمد لله الذي أطعم علينا بنعمة الإيمان وهدينا على دين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المبعوث رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam ini kita kembali bersama-sama diberikan kesempatan berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka insyaallah memperingati haul seorang aulianya Allah, yaitu Syekh Muhammad Salman Al-Madani radhiyallahu anhu. Dan tidak lupa pula salawat serta salam selalu kita aturkan kehadiran kita, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, pengikut beliau hingga yaumil akhir. Yang pertama-tama ulun hormati, ulun sayangi dan ulun ta'zimi, yaitu orang tua kita bersama Al-Habib Syekh bin Ahmad Maulahilah. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat sidin, Allah berikan sidin kesehatan zahir dan batin. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang ulun hormati tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ampun maaf, ulun kada kawa menyebutkan satu persatu nama bubuhan pian, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim ulun pada malam ini kepada bubuhan pian-pian bacaan. Nah, jadi di sini kita tabaruk membaca manaqib aulia Allah, yaitu Syekh Muhammad Salman Al-Madani radhiyallahu an. Seadanya ulun membacakan karena menakib ngagin kada ada bisik, menakib anu ini jadi kurang lebihnya ulun banyak-banyak ampun maaf. Sebelum ulun membacakan menakib ini, ulun minta rela, minta redha, minta halal dunia akhirat dengan bulan pian. Barangkali ada penyampaian ulun tentang riwayat menakib seorang aulia Allah, yaitu Syekh Muhammad Salman Al-Madani radhiyallahu anhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من ساء بالولاية وخصصه بأسراره وجذابه من إليه بسابق العناية، واذكره أن من علينا بالإيمان بما جعت به أنبياء والأولياء من أسراره الربانية، ووفقنا لمتابعته سنتهم البهية. وأصلي وأسلم على من سجده الملك وهو في ظهر أبيه سوري، وعلى آله وصحبه والتابعين في سبيل نوري. Aku memuji akan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Dia telah memilih dari segala hambanya kan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagian wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menentukan akan walinya itu untuk membawakan segala rahasianya, dan dia menghampirkan akan walinya kepadanya dengan sebab terdahulu oleh pertolongannya. Aku mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Dia telah mengarunia atas kami dengan mengimani suatu yang telah dibawa oleh para nabi Allah dan para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala rahasianya dalam masalah sifat ketuhanan. Dan
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua orang itu yang terang lagi mulia. Dan aku memohon rahmat sejahtera atas penghulu kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya seluruh para malaikat, sedangkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih terkandung di dalam tulang belulang ayahnya yang zahirnya yaitu Nabi Adam radhiyallahu an, dan kepada semua keluarganya dan para sahabatnya serta semua yang mengikuti mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal yang soleh. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkata Tuan Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadri Al-Hasani As-Samani Al-Madani radhiyallahu an, wahai semua saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku yang daripada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi inda dzikri auliya tanzilur rahmat, artinya bermula pada ketika dibaca menakib aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diturunkan berapa rahmat, yakni atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkan dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan menakib gurunya, serta dibaca tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Al-Quran, tahlil, bersedekah semampunya, tetapi hendaklah bersama orang-orang banyak atau bersama berjamaah. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, maka dengan senang hatiku mengerjakan yang demikian itu atas fahamku yang bebal atau kurang pahaman, serta aku himpun karamah, serta aku himpun akan setengah karamah guruku, yaitu Sayyidina Asy-Syaikh Muhammad Samman Al-Madani radhiyallahu an. Beliau adalah ahli di bidang syariat, tarikat wal hakikat. Juga beliau adalah kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Pada saat beliau masih hidup, dikatakan barang siapa hendak ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan ia tidak minta izin kepada Tuan Syekh Muhammad Samman Al-Madani radhiyallahu an, niscaya adalah ziarah itu sia-sia. Jadi dalam keterangan menakib ini, barang siapa yang ziarah ke makam Rasulullah maka tidak dahulu mendahulukan ziarah ke makam Tuan Syekh Muhammad Samman, karena pada masa itu beliau adalah juru kunci makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi habis ziarah kepada Rasulullah makam Tuan Syekh Muhammad Samman, pada ketika itu zaman itu beliaulah juru kunci makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat beliau hidup dikatakan barang siapa hendak ziarah. Nah, di sini kan dipadahkan sudah. Jadi adab mungkinlah salah satu adab. Jadi harus ziarah ke Rasulullah, habis itu langsung ke makam Tuan Syekh Muhammad Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Dan juga beliau suka berkhidmat kepada semua orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Rasul, Madinah Al-Munawwarah, daripada ulama dan para salihin, serta kepada orang yang awam dan khawas atau orang tertentu atau orang yang utama. Dan juga beliau sangat memuliakan ibu bapaknya, dan juga beliau mengamalkan musahadatul wujud dan muraqabah, dan serta beribadah hingga beliau meninggalkan atau keluar daripada adab kebiasaan. Nah, jadi Sidin sangat menyuruhkan bakti kepada kedua orang tua kita. Jadi di sini pesan Sidin, baktilah kepada kedua orang tua kita. Karena mana? Orang tua kita ini adalah Allah Ta'ala dunia. Jadi kalau bubuhan pian kita sebagai anak hendak minta pintu surga, bakti kepada orang tua, yaitu mama kita. Kalau kita hendak kunci sukses, sugih, bakti kepada orang tua laki-laki. Karena apa? Pintu rezeki kita ini di wadah kuitan laki kita.
sedangkan pintu surga kita di wadah kuitan bini. Nah, jadi kalau kita hendak doa orang tua itu melebihi dari doa orang kutub 70 orang. Jadi mama kita, abah kita itu yang diutamakan, karena wali itu ada di rumah kita. Orang tua kita itu adalah wali kita. Insya Allah doa sidin akan diijabah kepada Allah. Jadi Tuan Syekh Muhammad Seman memesankan bakti-baktilah kepada orang tua kita. Kalau hendak masuk surga, bakti kepada mama. Kalau hendak sugih, pintu rezekinya banyak, bakti kepada orang tua laki-laki. Tidak ada yang mengalahi doa dari selain pada doa kedua orang tua kita. Kita minta doa dengan Tuan Guru, dengan para habaib boleh, tapi utamakan doa itu minta kepada orang tua kita. Karena orang tua kita itu doanya sangat luar biasa. Di sini Tuan Syekh Muhammad Seman Al-Madani radhiyallahu an, beliau menyuruhkan tentang bakti kita kepada orang tua kita. Mumpung orang tua kita masih ada, minta doa sidin. Ma, bah, doakan ulun hendak tulak bagawi. Insya Allah seiring dengan doa sidin, insya Allah kita akan diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Jadi satu doa seorang ibu maupun bapak itu mengalahi daripada segala doa-doa orang yang alim-alim. Nah, jadi ulun ingat Bib, kata kalam Habib Muhammad bin Jindan Jasidin, doa ibu kita itu mengalahi dari 70 doa seorang kutub. Jadi harus kayak Jakaria, mak ulun supaya lancar, abah doakan ulun biar ulun banyak rezeki, mak doakan ulun selamat dunia akhirat. Jadi doa itu yang paling mujarab yaitu di rumah kita. Kalau kita masih ada, bisi mama, bisi abah, syukur luar biasa, minta doa sidin. Jadi jangan kemana-mana, setelah itu baru minta doa dengan habaib, dengan guru-guru. Utamakan pada orang tua kita, itu salah satu adab kita. Nah, jadi orang tua kita itu segala-galanya. Tuan Syekh Muhammad Seman menyatakan baktilah kepada orang tua kita. Tiada lain lagi. Mumpung kita masih ada orang tua, ada abah, ada mama, bakti dengan sidin. Karena orang aulia Allah aja menyatakan seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan kita seberatan yang ada ini salah satu terpilih dari orang-orang yang bakti kepada orang tua kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga beliau tidak tidur pada malam hari, melainkan hanya sedikit atau sebentar saja. Dan apabila beliau diberi bantal oleh orang tuanya, ketika beliau hendak tidur maka keluh kesahlah atau merasa gelisahlah. Nah, jadi beliau ini sidin bila malam kada banyak uring, kalau kita terpaling banyak uringnya. Nah, jadi sidin ini uringnya satu mat kalau malam buai. Nah, jadi satu matnya sidin uring, kalau kita nih banyak uringnya pada bangunnya. Karena apa? Doa yang sering diijabah oleh Allah itu waktunya malam. Nah, jadi Tuan Syekh Muhammad Seman Al-Madani radhiyallahu an ini sidin malam tuh paling sejam 2 jam paling lawas kuring. Ada kita 8 jam di Habib. Belum kada menghambat nggih nyambungnya kan pandel. Ulunnya sebujurnya banyak-banyak minta maaf, minta redha, mohon pian merasa ulun ini kada pantas disuruh membaca nangka ini. Tapi ya kalau mau mendengari apa adanya nangka ini nang ulun sampaikan apa sesuai dengan dalam menakib tersebut. Jadi beliau tidak keluh kesahlah ketika diberi bantal. Dan apabila waktu sahur maka beliau salat subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu beliau membaca rotib subuh atau membanyakan amaliyah subuh hingga menjelang terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah beliau untuk salat sunat isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah beliau untuk salat sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Dan yang terafdal adalah 8 rakaat. Nah, jadi sini sholat duha sidin menganjurkan juga, karena sholat duha ini pintunya rezeki. Jadi sidin sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Yang terafdal
8 rakaat. Kalau ada ojo 8 rakaat 2 rakaat, amunnya kada kawa jua nah kada tahu lagi. Nah jadi sholat sunat duha ini pintunya rezeki. Kalau pian hendak sugih istiqomah pian sholat duha. Nah jadi ujar sidin sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Yang terabdol adalah 8 rakaat. Amun kada kawa jua 8 rakaat 2 rakaat, amunnya kada kawa jua terserah, berarti kada hendak sugih. Karena sholat duha itu pintunya rezeki. Kalau pian hendak banyak duit kada putus-putus gawi sholat duha. Nah hendak sugih lakas lagi nyaman di sholat duha baca selawat menabung 1 juta sehari lakas pian sugih. Nggih kada salah ulun madahi. Jadi sholat duha digawi baca selawat banyaki menabung 1 juta sehari lakas sugih. Amunnya pian kada percaya coba buktikan. Amun nyata billah, amunnya ulun salah takut. Kalau pangkat sugi-sugi jar, baca selawat sudah, baca salat duha sudah, selawatnya banyak. Amunnya kada sampai sugi juga berarti ada nang bocor. 1 juta sehari maka sugi. Kekambangannya aja ampun maaf ulun budayaan. Maka segala yang tersebut itu adalah keadaan di masa kecil, yakni sebelum baliknya. Pada masa itu pula beliau disuruh masuk ke Siwan, yakni tempat makanan-makanan, karena beliau hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai beliau makan dari makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat beliau makan seolah-olah tidak dimakannya. Kemudian setelah melihat hal tersebut, maka pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Al-Quran waktu kecil. Lalu dikhabarkan oleh orang tuanya tentang keadaan Tuan Syekh Muhammad Seman Al-Madani tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu, tidak sah dan lagu lagi bahwasanya beliau adalah seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansurna fahadi ridwan alaihi wa amitna bi asrar allati autada'ha ladaihi. Ya Allah, berikanlah serbahan percikan bau harum kerinduanmu kepada Tuan Syekh Muhammad Seman, dan berikanlah kami rahasia yang telah engkau berikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin jamaah haul rahimakumullah. Sahdan adalah keadaan Tuan Syekh Muhammad Seman Al-Madani radhiyallahu an selalu dalam zikrullah atau mengingat Tuhan siang dan malam. Nah kita pandai apa? Sidin siang dan malam dalam keadaan zikrullah. Kalau kita ini kebanyakan hubud dunia, kebanyakan memikirkan dunia, terutama diri ulun. Kita jangan gengsi, jangan supan merasa kita tuh banyak dosa, jangan supan. Lebih baik kita itu merasa diri kita yang paling jelek ketimbang kita merasa lebih bagus dari orang. Nah jadi sidin buai bapak, amang-amang atau siapapun, sidin dalam keadaan zikrullah siang ataupun malam. Mudah-mudahan kita nangkai tujuan berzikir, istighfar, zikir kepada Allah, banyak selawat. Selawat itu paling amalan yang paling tinggi derajatnya. Jadi mudah-mudahan yang hadir pada malam ini orang-orang yang ahli berselawat. Jadi ujar ulun ada mendengar amaliyah yang bisa menyelamatkan di akhir zaman ini yaitu banyak-banyak baca sholawat. Kalau Tuan Syekh Muhammad Seman tak ada sebanding ibadah sidin dengan kita. Nah mudah-mudahan dengan berkat kita membaca manaqib sidin, kita dapat nazarahnya dari sidin, istiqomah beribadah, istiqomah berzikir, istiqomah berselawat. Sahdan adalah keadaan Tuan Syekh Muhammad Seman Al-Madani radhiyallahu an itu dalam keadaan zikrullah, dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu wa taala siang ataupun malam. Dan adalah keadaan Tuan Syekh Muhammad Seman Al-Madani radhiyallahu an itu di awal bidiyahnya atau pada permulaan beliau menjalani akan jalan tarikat dan hakikat.
Beliau memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membawakan baju jubah putih. Pada saat itu Tuan Syekh Muhammad Salman Al-Madani radhiyallahu anhu di dalam halwatnya. Jadi Tuan Syekh Muhammad Salman ini sidin masuk halwat, lalu datanglah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani membawakan jubah putih. Bawakan jubah artinya itu salah satu tanda isyarat, karena Tuan Syekh Muhammad Salman Al-Madani ini adalah khalifah dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani isi murid yaitu Tuan Syekh Muhammad Salman Al-Madani, dan kita di sini juga sangat beruntung. Tuan Syekh Muhammad Salman Al-Madani radhiyallahu anhu mempunyai khalifah. Khalifahnya tuh ada kita di Kalimantan, yaitu Datuk Kelampaian. Nah, jadi khalifah dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, Tuan Syekh Muhammad Salman Al-Madani. Khalifah Tuan Syekh Muhammad Salman Al-Madani yaitu Datuk Kelampaian ada di wadah kita Kalimantan. Nah, jadi sangat beruntung. Dan sebagian daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad Salman Al-Madani radhiyallahu anhu adalah barang siapa yang membaca doa Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebanyak 4 kali berturut-turut setelah sholat subuh. Nah, jadi pian amalakan nih bagus doanya. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi sidin menyuruhkan 4 kali habis sholat subuh. Dan lagi kata Tuan Syekh Muhammad Salman Al-Madani radhiyallahu anhu, tidaklah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan membaca doa tersebut. Nah, jadi doa sidin ini baca setiap subuh. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Karamah Tuan Syekh Muhammad Salman Al-Madani radhiyallahu anhu sahdan adalah nama dari Tuan Syekh Muhammad Salman Al-Madani radhiyallahu anhu itu daripada Lauhul Mahfuz, daripada Wasir Mahdi menyebutkan yang demikian itu di dalam kitab At-Tabaqat. Di dalam kitab tersebut disebutkan juga beberapa karamah Tuan Syekh Sayyid Muhammad Salman Al-Madani radhiyallahu anhu, di antaranya dan sebagian daripada karamah Tuan Syekh Sayyid Muhammad Salman Al-Madani radhiyallahu anhu dikhabarkan oleh Muhran bin Abdul Mu'in dengan katanya, ketika aku berlayar hingga ke negeri Hijrat, manakala kapalku kena gelombang, habis itu teranjah karang. Nah, tiba-tiba sidin panik dalam kapal, bingung hendak ke mana. Lalu dengan berkat Tuan Syekh Muhammad Salman, sidin ini tadi berkuriak di haluan kapal, ya Salman, ya Salman, ya Salman sebanyak 3 kali. Maka datanglah 2 orang, yang satu memegang sebelah kanan, yang satu memegang sebelah kiri. Nah, jadi kalau pian dalam keadaan kepelipitan, yakin pian bahwa Tuan Syekh Muhammad Salman ini orang luar biasa, sebutlah nama sidin sebanyak 3 kali. Kita misalnya, tapi na'udzubillah min dzalik, belum menyontohkan apa yang dimaksud dalam menakib ini. Kita misalnya naik mobil, ternyata ada rampok depan situ, yakin pian bahwa Tuan Syekh Muhammad Salman ini orang yang luar biasa, sebut nama sidin, ya Salman, ya Salman, ya Salman. Dengan berkat Tuan Syekh Muhammad Salman, mudah-mudahan belum terlindungi dari rampok tersebut, insya Allah. Karena kita tidak salahnya, jangankan ke Tuan Syekh Muhammad Salman, ulun meyakini dari pribadi ulun, kalau kepipitan wadah sidin gini ulun bertawasul, ya Habib tolong ulun, doakan ulun, insya Allah. Tapi harus yakin. Nah, jadi itu.
Dan sebagian daripada keramat Tuan Syekh Muhammad Salman Al-Madani radhiyallahu an yang dikhabarkan oleh Muhammad Saleh Al-Madani adalah ketika aku ke Mekah Al-Musharrafah, perempuanku atau istriku hendak melahirkan. Dengan sangat susahnya dan hatiku saat itu sangat ketakutan. Setelah habis ikhtiarku, maka aku membaca surah Fatihah dan aku hadiahkan bacaan tersebut kepada Tuan Syekh Muhammad Salman Al-Madani. Kemudian aku berdoa hingga pada sampai kalimat waj'al lana min kulli daikin faraja wa kullu hamman wa bala'in makhraja. Setelah itu aku hendak membaca dan setelah aku hendak membaca doa tersebut, tiba-tiba aku lihat Tuan Syekh Muhammad Salman Al-Madani radhiyallahu anhu hadir di hadapanku dan berkata kepadaku, ulangi olehmu beberapa kali kalimat tadi. Maka aku ulangi baca tersebut, maka lahirlah anakku. Nah, ini amalannya ada. Barang siapa yang bininya hendak melahirkan atau anaknya baca waj'al lana min kulli daikin faraja wa kullu hammau wala min makhraja. Nah, ini doa bilang alih anak beranak bacakan begini. Nah, dan sebagian daripada keramah Tuan Syekh Muhammad Salman Al-Madani radhiyallahu an, manakala Syekh Abdullah Masyhiri difitnah melakukan perbuatan yang salah dan ia dipenjara serta dirantai lehernya. Tetapi pada malam ke-27 Ramadan di Mekah Al-Musharrafah di tempat yang bernama Bab As-Sa'adah, manakala waktu Isya menjelang dibacanya tawassul kepada Tuan Syekh Muhammad Salman Al-Madani hingga sampai pada kalimat Ya Rabbi waghfirli li abi jani Muhammad bin Sahiri bis Saman. Nah, jadi sidin ini kena ajaban, dirantai, penghulu dirantai apa segala macam, karena sidin difitnah lalu diajab dirantai membaca ini Rabbi faghfirli ibadi jani Muhammad bis Sahiri bis Samani. Pakat rantai tadi itu. Oh, subhanallah. Jadi itulah salah satu tanda-tanda karamah orang wali. Kalau kita ini ada keramat lagi banyak dosa. Kita singkat-singkat saja. Ma'asyiral muslimin jamaahul rahimakumullah. Kelahiran dan wafatnya Tuan Syekh Muhammad Salman Al-Madani radhiyallahu an. Syahdan adalah Tuan Syekh Muhammad Salman Al-Madani radhiyallahu an itu dilahirkan pada tahun 1130 daripada hijrah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, bertepatan dengan tahun wafatnya wali kutub Sayyid Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Nah, jadi sidin ini terlahir ketika sidin lahir Habib Abdullah itu yang biasa kami baca yaitu Sahibur Rotib Al-Haddad. Jadi pian ulun di sini menyampaikan tentang keutamaan dan kemuliaan dan kedahsyatan Rotibul Haddad itu kada usah kalamnya saya berarti Habib Ahmad bin Jindan. Jadi rumah kita tidak perlu pakai CCTV, tidak perlu sapam, tidak perlu penjagaan. Baca pian tiap hari Rotibul Haddad, insya Allah rumah pian terhindar. Jadi ketika Tuan Syekh Muhammad Salman lahir, wafatlah Habib Abdullah. Beliau pun lahirnya Tuan Syekh Muhammad Salman, wafatlah Habib Abdullah. Wafat di keterangannya. Nah, jadi di sini begitu Tuan Syekh Muhammad Salman lahir, Habib Abdullah mengarang rotib Sahibur Rotib sidin wafat. Nah, jadi mudah-mudahan yang ada di sini istiqomah selalu membaca rotib. Nah, jadi keutamaan fadilah orang yang sering membaca Rotibul Haddad itu insya Allah matinya dalam keadaan husnul khatimah.
Dan Tuan Syekh Muhammad Samad Al-Madani radhiyallahu anhu itu wafat pada tahun 1189 daripada hijrah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2 Zulhijjah Mubarakah, dan dimakamkan di pekuburan Al-Baqi berhampiran dengan perkuburan sekalian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mansurna fahadi ridwani alaihi wa amitna bi asraril ladzi awtada'taha ladaihi. Ma'asyiral muslimin jamaah haul rahimakumullah. Ini satu faedah, barang siapa melazimkan atau senantiasa membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Samad Al-Madani radhiyallahu an pada tiap-tiap tahun sekali secara berjamaah atau membaca Al-Quran dan bertahlil serta bersedekah kemampuannya, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad Samad Al-Madani radhiyallahu an, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan atau mengabulkan segala hajatnya, hajat dunia ataupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan dengan berkat malam ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati haul Tuan Syekh Muhammad Samad Al-Madani. Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa jiran dan tetangga kita, dan mudah-mudahan dengan berkat Tuan Syekh Muhammad Samad Allah kabulkan segala hajat kita, hajat dunia ataupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan ya Allah kampung ini dijauhkan dari bala dan musibah. Dan ya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan kampung ini dengan berkat kita bersama-sama membaca manaqib beliau. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam taat beribadah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin dapat itu yang dapat ulun sampaikan. Salah dan hilaf sekali lagi ulun banyak-banyak ampun maaf, karena ulun bukan merasa ahlinya membacakan manaqib. Jadi yang ada kurang nyaman didengar di telinga pian, yang baik ambil, yang buruk jangan. Jangan kayak ke masjid datang menang buruk, bulik nahanya sandal. Nah, jadi ulun sekali lagi secara pribadi ulun banyak-banyak ampun dan maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.